Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil muttaqina wa qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ikhlasan wa amalan wa alhiqna bi ibadikas shalihin. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa a'inna 'alal qiyami wasyami wa tilawatil Qur'an. Amma ba'du. Hadratul muhtaram wal mukarram, yang sama-sama kita cintai selalu guru kita Buya Yahya dan keluarga. Hafizahumullahu wa ta'anallah bituli hayatihim. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau sehat wal afiat, diberikan panjang umur dan dipermudah segala urusan-urusannya. Tak lupa yang kami hormati, yang terhormat Sohibul Bait Kang Nuruddin beserta keluarganya, dan juga para ikhwan, para sahabat Pasber yang semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang saling mencintai karenanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sore hari ini menjelang berbuka, Allah berikan kepada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah puasa kita sampai hari yang ke-7 ya. Semoga Allah terima ibadah puasa kita di hari-hari sebelumnya dan hari ini dan hari-hari berikutnya sampai akhir Ramadan, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat Pasber, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menahan diri dari lapar, dari haus, makan, minum, dan segala yang membatalkan ibadah puasa. Tapi kita juga harus mengetahui bahwasanya puasa kita bukan sekedar puasa hanya agar dianggap sah secara fikih saja. Kalau dianggap sah secara fikih, cukup kita menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak memasuki makanan atau sesuatu ke dalam tubuh kita, itu cukup. Tetapi kita ingin bahwasanya puasa kita juga adalah puasa yang punya nilai, yang punya kualitas, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau puasa kita hanya sekedar puasa, nggak makan, nggak minum, hanya sekedar sah tanpa kita perhatikan diterima atau tidak, rugi berarti kita. Kita tidak ingin masuk dalam ancaman dalam sabdanya Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, "Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal 'atash." Berapa banyak orang melaksanakan puasa ternyata nggak dapat apa-apa kecuali rasa lapar, rasa haus saja. Nah, ini yang terkadang kita lalaikan. Kita lalai untuk menjaga kualitas daripada ibadah puasa kita. Kita hanya mikirkan yang penting sah, yang penting sahur, kemudian buka, sahur, buka, sahur, buka, akhir Ramadan selesai. Enggak. Kita pengen gimana caranya ketika nanti akhir Ramadan tidak keluar dari Ramadan masuk ke Syawal, kita sudah menjadi golongan hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepadanya. Itu kan yang menjadi buah ibadah puasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, bagaimana kita menjaga kualitas ibadah puasa kita? Banyak hal yang diajarkan oleh para ulama, di antaranya menjaga dari maksiat, menjaga dari kunci dan semuanya. Yang itu semua adalah kembali kepada hati kita. Jadi pada intinya kalau seorang itu dia hatinya bersih, hatinya baik, maka anggota tubuhnya pun terjaga dari maksiat. Ya kan? Jadi kalau kita pengen puasa kita puasa yang punya nilai, puasa yang bagus, diterima oleh Allah, maka puasanya bukan hanya sekedar menjauhkan diri dari makan minum, tapi juga menjauhkan diri dari maksiat, dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang puasa tapi nggak sholat, puasa jalan tapi sholatnya enggak, kan percuma. Nah, ataupun hal-hal lainnya.
misalnya ngomong kotor, misalnya melihat kepada hal yang haram, ini puasa jalan tapi maksiat juga jalan. Ini yang tadi disebutkan, orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar ataupun haus saja. Berarti harus dijaga juga dari maksiat. Sedangkan maksiat itu bersumber dari kotornya hati. Maka hati harus dijaga. Gimana cara kita punya hati ini yang menjadi poros, yang Nabi katakan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Di dalam tubuh manusia, kata Nabi, ada segumpal daging. Yang mana benda itu, daging itu kalau dia baik, maka semua tubuhnya akan ikut baik. Matanya baik, gak akan melihat aibnya orang, gak akan melihat kepada hal yang haram. Lisannya pun baik, gak akan menjadi lisan yang suka mencaci maki, gak akan menjadi lisan yang menggunjing ataupun hal-hal buruk lainnya. Tangannya pun menjadi tangan yang baik. Itu kalau sudah hatinya baik. Idza saluhal jasadu kulluhu, kata Nabi. Kalau benda itu, gumpalan daging itu baik, maka semua tubuhnya akan ikut baik juga. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau gumpalan daging itu sudah rusak, maka anggota tubuh lainnya pun akan ikut rusak. Matanya rusak, lisannya rusak, telinganya rusak, dan semuanya. Berarti semua porosnya di mana? Ada di hati kita. Jadi makanya harus bisa menjaga hati. Nah, di antara bentuk menjaga hati adalah kita menjaga hati kita ini supaya tidak gampang berprasangka buruk kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi puncak dari atau sumber dari semuanya adalah prasangka buruk kepada orang. Ya, kita latihan dan kita melawan mujahadah di bulan Ramadan ini. Gimana caranya kita nggak mudah berprasangka buruk kepada orang lain. Artinya ganti itu semua dengan namanya prasangka baik, atau yang sering kita kenal dengan namanya husnudzon. Husnudzon, ya, dikatakan dikatakan bahwasanya khoslatani laisa fawqahuma syai'un husnudzon billahi wa husnudzon bi ibadillah. Ada dua hal yang nggak ada yang lebih afdal ketimbang dua hal ini. Apa itu? Husnudzon billah, prasangka baik dengan hamba Allah, dan juga husnudzon billah, prasangka baik kepada Allah, wa husnudzon bi ibadillah, dan prasangka baik kepada sesama manusia. Dua hal ini harus kita miliki. Kita punya prasangka baik kepada Allah, nanti mungkin dalam bab lainnya kita bahas, dan juga prasangka baik kepada sesama manusia, namanya husnudzon. Jadi kita hindari namanya suudzon, berprasangka buruk. Artinya segala dugaan, segala spekulasi, kita berprasangka begini kepada setiap orang yang kita temui, kita buang itu. Mau kepada sama muslim, bahkan kepada orang non muslim sekalipun, ataupun kepada orang yang bermaksiat, sudahlah, kita hilangkan namanya praduga macam-macam. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, itu kita hilangkan. Ya, Nabi kan sudah mewanti-wanti, iyyakum wal-dhanna fa innal dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kamu dengan namanya dugaan-dugaan itu, prasangka buruk. Karena namanya dugaan adalah paling bohongnya ucapan. Innal dhanna akdzabul hadits, karena praduga itu hanya menyangka merupakan paling bohongnya ucapan. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana mungkin seorang bisa membenarkan lintasan hati dia hanya sekedar duga, tapi dia sudah percaya. Dia membenarkan, kan padahal cuma sekedar lintasan, kayaknya begini, jangan-jangan kayaknya, lalu dia benarkan. Ini yang masalah. Makanya biasakan kita dengan namanya sifat berbaik sangka kepada setiap orang, bahkan yang kita temui. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau kita melihat ada orang misalnya melakukan sebuah kesalahan, orang ini orang yang biasa kita kenal, dia orang dekat, orang yang sudah kita kenal baik, tiba-tiba dia melakukan sebuah kesalahan, atau kita mendengar kabar lah, maka bagaimana adabnya kita takwil, dan jangan kita mudah untuk menerima kabar tersebut. Ya, namanya orang kadang kan cerita begini. Kita kalau dengar sebuah cerita atau berita tentang kawan kita melakukan sebuah hal yang nggak benar, cobalah kita takwil. Bagaimana kita akan begini? Mungkin nggak begitu, mungkin itu orang lain, atau mungkin bukan gitu maksudnya, atau mungkin dia itu lalai, dia itu khilaf, dan seterusnya. Takwil dengan takwilan yang bermacam-macam. Andaikan kita sudah berusaha mentakwil ternyata kok mentok, tapi ini sudah benar, jelas beritanya saya pun lihat, kembalikan kepada diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita ngaca, ente ngapain? Kamu nih ngapain sibuk ngurusin aibnya orang? Diri kamu sendiri belum tentu benar, ternyata kamu malah lebih repot ngurusin aibnya orang. Ya, kayak kata pepatah, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, sedangkan semut di seberang lautan malah tampak. Begitu kecil aibnya orang bisa kita lihat, bisa kita tahu, tapi ternyata aib kita sendiri nggak pernah kita tahu, padahal lebih gede.
Ini karena kita nggak pernah berusaha untuk berprasangka baik kepada orang lain. Ya makanya kita nggak pengen hati kita menjadi rusak gara-gara prasangka buruk kepada orang yang kita temui. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala ketika melarang dalam ayat Al-Qur'anul Karim, dalam firman Allah melarang dari perbuatan ghibah. Ghibah artinya gunjing. Ya, apa kata Allah? Allah awali dengan supaya kita menjauhi namanya prasangka buruk kepada orang. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati, jauhilah namanya istanibu katsiran minadh-dhanni. Sering-seringlah kamu jauh dari prasangka, duga-duga. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian sangka adalah sebuah perbuatan dosa. Dikatakan itsmun, kenapa? Tadi orang kalau dia masih duga-duga padahal belum pasti, nanti malah bisa mengarah kepada kejahatan. Coba kata Allah wala ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Setelah Allah melarang supaya enggak prasangka buruk, Allah larang jangan kalian mencari aibnya orang, ngorek-ngorek aibnya orang. Dicari-cari tatabul aurat. Itu pun dilarang oleh baginda Nabi SAW. Dalam sabdanya Nabi mengatakan man tatabba aurat akhi tatabba Allah auratahu aw kama qala. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, akan Allah bongkar jadi aibnya dia. Kita sering nyari, ini gimana sih kabar ini? Itu benar enggak? Si fulan begini tuh katanya. Dicari-cari, dibuka medsosnya, dibuka akunnya, terus ditelusuri untuk hanya mencari satu aibnya orang kadang. Ya kan ini kan sifatnya Abu Jahal. Yang sering Buya kisahkan, Abu Jahal itu adalah orang yang nggak pernah absen dari majelisnya Nabi SAW. Bayangkan Abu Jahal, orang yang sangat benci Nabi, tapi paling sering hadir majelisnya Nabi, nggak pernah absen. Kalaupun dia harus absen, harus meninggalkan Makkah misalnya untuk sebuah keperluan, dia ngutus orang untuk dengerin kajiannya baginda Nabi. Tapi apa yang diinginkan si Abu Jahal, apa yang diharapkan? Hadir majelis Nabi bukan harap pengen belajar, bukan pengen dapat ilmu, pengen tahu ada di mana aibnya Nabi. Amanah kisah Nabi itu kerjaannya Abu Jahal. Ternyata sampai mati nggak bisa nemu aibnya baginda Nabi SAW. Ini kerjanya orang hati yang busuk begitu, akan terus mencari-cari keburukan, kesalahan saudaranya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, barang siapa yang mencari-cari aibnya orang, akan Allah bongkar aibnya sendiri. Kita sudahlah, jangan suka-suka buka aibnya orang, tanya ke temannya, itu benar nggak? Katanya begini, terus dicari. Namanya tajassus. Allah larang wala tajassasu. Kemudian baru larangan Allah wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan jangan kalian saling membicarakan aibnya satu sama lain, atau yang sering kita kenal dengan namanya menggunjing. Allah umpamakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maukah kalian? Jadi diibaratkan kata Allah kalau orang menggunjing, orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Kata Allah, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Kalian pasti gak akan mau, kata Allah. Itu perumpamaan orang yang menggunjing saudaranya. Nah, coba kalau kita perhatikan rentetan ayatnya. Awalnya dari prasangka buruk, kemudian menjadi tajassus, mencari-cari aibnya orang. Setelah itu menjadi ghibah. Jadi orang ghibah itu awalnya begini kisahnya orang ghibah. Pertama dia bisa ghibah, bisa gunjing. Dia dengar kabar atau baca statusnya orang atau baca postingan saudaranya. Kayaknya begini nih. Mulai dia ketemu aibnya, mulai dipastikan. Ketika baca suuzon, timbul prasangka buruk. Wah ternyata begini. Saya kira dia tuh orangnya masya Allah. Saya kira dia orangnya ahli majelis. Ternyata, ada ternyatanya tuh. Saya kira dia orangnya rajin ya, sedekahnya ikhlas, padahal ternyata ada padahal. Itu sudah mulai tuh namanya prasangka buruk. Nanya ke temannya, pastikan. Coba nanti saya tanyalah. Ini sudah mulai tajassus, tatabul aurat. Kemarin itu dia katanya begini ya, benar gak sih? Iya tuh benar tuh. Nah kalau sudah dapat app-nya, apa yang terjadi? Akan menceritakan kepada orang lain. Begitu awalnya, jadi itu rentetan. Makanya kalau pengen selamat dari gunjing, jangan suka seuzon sama orang. Jangan suka dengar aibnya orang. Begitu dengar aibnya orang sudah buang. Begitu baca postingan orang langsung dilewati. Karena dosa gunjing kan parah. Bahkan dikatakan di antara hal yang bisa merusak puasa adalah gunjing kan, ghibah, membicarakan kejelekan orang lain. Ini orang bisa gunjing itu gara-gara awalnya prasangka buruk kepada orang lain. Jadi makanya ayo
bulan Ramadan ini kita jaga hati kita, bersihkan hati kita, jangan sampai kemasukan yang namanya prasangka buruk kepada orang lain. Karena ini bisa merusak. Ya, hati kita bisa rusak, yang tadinya kita ta'zim kepada orang. Misalnya Kang Muhyiddin, kita sudah dengar, oh Kang Muhyiddin ini ahli majelis, masya Allah gini. Kita sudah nggak ada prasangka macam-macam. Tiba-tiba ada yang ada yang bicarakan tentang beliau. Yang tadinya kita sudah ta'zim di mata kita, beliau orang yang masya Allah, ternyata akhirnya berubah. Wah ternyata seuzon dulu tuh, seuzon. Wah ternyata begini. Cobalah besok anak cek sendiri, ini salah. Ngapain kita sampai mata-matain orang? Apalagi untuk intel. Nih, coba kamu tes ya. Kamu ikuti. Dikasih pelacak misalnya, coba nanti. Ini salah, ngapain begitu? Akhirnya malah sendiri yang tadinya kita sudah husnuzon berubah menjadi suuzon. Makin rusak hatinya. Yang tadinya kalau dengan kamu Muhyiddin kita nggak ada apa-apa, dengar kabar sudah mulai risih. Ternyata nih orang yang kemarin kita ternyata sudah mulai tuh berjam-jam dengan beliau, perasaan nggak enak. Akhirnya risih sendiri dia. Gara-gara dia nggak bisa menjaga hati. Ya makanya sebenarnya itu urusan dengan medsos, Facebook, apalagi itu Twitter lah, IG itu sebenarnya rusak sebenarnya. Kalau kita nggak bisa jaga. Kalau kita pengen gunakan seperlunya untuk hanya sekedar majelis, sekedar pengajian silahkan. Tapi kalau sudah baca statusnya orang, baca postingan orang, isinya kadang curhatan dia, ini kadang merusak. Yang tadinya awalnya kita nggak ada apa-apa, nggak ada rasa, ternyata akhirnya seuzon, rusak hati kita. Jadi kita nggak pengen ya Ramadan terkodai dengan namanya prasangka buruk hingga sampai mengarah kepada dosa gunjing, dan gunjing itulah yang menjadi pahala kita terkikis. Baik. Kemudian berikutnya ini karena juga sambil acara syukuran ya, syukuran 4 bulanan dari Ibu Eli Nurlaili binti Subri, istri dari Kang Nuruddin ya, insya Allah akan dikaruniakan seorang putra atau putri. Kita doakan semoga Allah jaga kandungannya selamat sampai tibanya persalinan tanpa halangan apapun, ma'asihati wal afiyati wassalamah. Baik, tentunya keluarga Kang Nuruddin bersama pasangan sang istri tercinta sedang menanti-nanti. Yang jomblo nggak usah membayangkan. Sudah yang paham aja berarti. Ya, yang sudah punya pasangan ketika istrinya sedang mengandung tentunya sedang bahagia. Bahagia menanti lahirnya akan sebuah buah hati. Ya, seorang buahnya akan lahir. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya pasti merindukan. Tapi ingat bahwasanya yang sering Buya sampaikan juga bahwasanya nikmat anak, diberikannya anak kepada seorang hamba, satu sisi sebagai nikmat, satu sisi juga sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir enak punya anak, nikmat kita senang. Alhamdulillah kami pun baru lahir anak kami. Katanya juga dari para hadirin baru lahir malam Rabu kemarin. Insyaallah bertepatan dengan bulan Ramadan, dan dapat nama juga dari Hubabah Khadijah Al-Hinduan, ibunda dari Yusuf Baharun, istri dari Abu Hasan Baharun. Namanya Muhammad Ramadan Soleh. Semua jadi orang soleh beneran nanti beliau ya. Nah ini ketika dapat karunia seorang anak tentunya bahagia, kita senang. Tapi jangan sampai kesenangan tersebut sampai kita lupa untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak satu sisi adalah nikmat, itu pun sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita baca ayat Al-Qur'anul Karim, Allah berapa kali menyebutkan bahwasanya anak sebagai fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Harta kalian, anak kalian merupakan fitnah kata Allah. Loh katanya nikmat, tapi kok kenapa Allah sebutkan sebagai fitnah, sebagai ujian? Ujian kalau nggak bisa mendidik dengan benar, kalau nggak bisa disyukuri, kalau nggak bisa dijadikan anak yang sebagai anak yang bisa menghantarkan orang tuanya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pernah mendengar kisah bagaimana ada orang tua yang dia ahli sholat, ahli ibadah, tapi ternyata gara-gara anaknya nggak bisa masuk ke dalam surganya Allah ditahan. Ya Rob, malaikat berkata, ya Rob, ini fulan ini jangan sampai menuju surga. Anaknya protes, ya Rob, ini orang tua saya memang dia ahli ibadah, dia ahli sholat, dia ahli ngaji, tapi gara-gara dia saya begini, saya nggak ngerti sholat, saya nggak pernah diajarin kebaikan. Jangan biarkan dia masuk dalam surga Allah, tarik dia bersama aku ke dalam api neraka. Ini kan gara-gara anak, karena nggak bisa didik. Tapi kalau mendidik anaknya dengan baik, lihat
yang Nabi sabdakan di antara 3 hal yang bisa menjadi amal jariah adalah waladin sholihin yad'u lahu, yaitu anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ya, yang sudah punya anak, didik anaknya, dijaga, jadikan mereka sebagai investasi akhirat. Yang belum punya anak, ini yang masih jadi anak-anak, kalau lihat bapak-bapak namanya ya, jadi bapak-bapak yang sudah punya anak, didik anaknya, rawat anaknya, arahkan kepada kebaikan. Yang menjadi masih anak-anak, belajar yang benar, nanti bapak-bapak gitu. Jadi belajar ngaji yang benar supaya menjadi kebanggaan buat orang tua kalian. Jadi begitu. Orang ketika diberikan anugerah seorang buah hati pasti bahagia. Tapi yang belum diberikan juga jangan protes sama Allah Ta'ala, karena namanya anugerah itu kan pilihan, jatah yang Allah berikan. Kita nggak bisa protes, kita nggak bisa nolak. Ya, anak merupakan nikmat. Kita punya anak nikmat, punya harta nikmat, punya ini nikmat. Namanya nikmat dari Allah. Allah kadang ngasih nikmat kepada orang yang Allah kehendaki. Kita nggak bisa request, kita nggak bisa nolak pemberian tersebut. Beda halnya dengan orang. Kalau dengan orang kita masih bisa request, tolong dong, saya minta begini, minta tolong berikan saya ini, kita masih bisa request. Atau kita bisa nolak, kita dikasih ini, enggak, saya nggak mau, nggak usah antum beri kepada saya, ke orang lain aja bisa. Tapi kalau nikmat dari Allah kita jangan nolak. Dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat mobil, enggak ya Allah, saya nggak pengen, sudah mobil buat orang, namanya nggak syukur namanya. Tinggal syukur ya, alhamdulillah, jadikan sebagai kendaraan yang baik untuk kepada hal kebaikan. Dikasih nikmat sehat sama Allah, jangan nolak. Ya Allah, kenapa dikasih sehat, kenapa nggak sakit aja? Katanya kan kalau orang sakit sabar, derajatnya bakal terangkat, tuh jangan begitu. Dikasih nikmat ya jangan ditolak, malah harusnya disyukuri. Nah, ketika dikasih anak pun jangan ditolak karena nikmat Allah. Jadi namanya nikmat, ketika kita diberi kita nggak bisa menolaknya, nggak boleh menolak, harus kita syukuri, kita jaga. Ketika belum dikasih, kita pun nggak boleh request atau protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon boleh, tapi ketika kita protes nggak boleh. Allah Maha tahu dengan apa yang terbaik untuk hambanya. Kalau kita baca kisah-kisah para orang-orang soleh di dalam Al-Quranul Karim, banyak di antara mereka yang lama nggak diberikan buah hati oleh Allah Ta'ala. Dalam waktu lama mereka menantikan lahirnya seorang anak. Seperti kisahnya siapa? Kisahnya Maghrib. Kita udah nggak sabar nih. Belum. Kayak kisahnya Sayyidah Maryam ya, Sayyidah Maryam. Siapa Sayyidah Maryam? Ibunda dari Nabi Allah Isa. Sayyidah Maryam, beliau punya ibu namanya Hannah. Hannah ya. Jadi Isa bin Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah ini merupakan istri dari Imran. Nah, kisahnya Sayyidah Hannah ini, Sayyidah Hannah itu juga sama, menanti-nantikan lahirnya seorang anak. Lama sekali nggak punya anak beliau. Sampai dikisahkan suatu ketika Sayyidah Hannah ketika beliau keluar rumah seperti di luar rumah, ya kan, melihat pelataran rumah. Di situ beliau melihat ada burung yang turun dari pohon. Ada burung dari pohon, kemudian ngambilin biji-bijian yang ada di tanah. Diambilin, kemudian dia bawa ke sangkarnya lagi. Ternyata burung tersebut pengen ngasih makan kepada anak yang di atas. Jadi ternyata itu induk burung turun ke tanah, kemudian ngambil makanan, kemudian disuap balik ke sangkar burung, kemudian disuapin ke anak-anaknya. Sayyidah Hannah melihat kejadian tersebut, beliau sangat sedih. Dalam hatinya beliau berucap, ya Allah, alangkah bahagianya itu burung. Begitu nikmat burung, nikmat dengan anak-anaknya, bisa ngasih makan, ya kan, bisa capek, tapi walaupun capek ternyata kan bahagia karena ngasih makan untuk anak. Kayak kita kan sekarang begitu ya, bapak-bapak yang katanya siang harinya itu pergi capek, orang yang melihat yang belum punya anak itu melihat itu bahagia. Antum capeknya itu nggak kerasa, walaupun capek tapi ternyata pulang-pulang nanti ketemu dengan anak, kan begitu, semuanya hilang. Nah, ini Sayyidah Hannah pun pengen demikian. Dalam hatinya terlintas, saya juga pengen ya Allah begitu. Subhanallah, lintasan hatinya Allah dengar dan Allah kabulkan doanya Sayyidah Hannah tersebut. Diberikan anak. Anda beliau hamil, ya kan, hamil, padahal itu di usia yang sudah nggak produktif lagi. Itu usia nggak mungkin beliau hamil. Usia sudah lanjut, sudah lanjut usia, dan juga ya sudah punya kata dokter nggak mungkin hamil. Tapi ternyata kuasa Allah mengatakan beliau hamil. Apa yang beliau lakukan ketika beliau mengandung? Ini juga nasihat buat yang sedang hamil. Ibu siapa nih? Ibu Eli ya, istri dari Kang Nurudin. Lihat bagaimana sikapnya Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah ketika beliau hamil, apa kata beliau? Dalam
Al-Quran disebutkan Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni, kata beliau. Ya Allah, aku nadarkan yang ada dalam perutku ini janin untukmu ya Allah. Jadi dari mulai hamil beliau sudah berharap semoga anaknya menjadi pejuangnya dakwahnya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi dari kandungan sudah harapannya begitu. Jangan dari kandungan sudah harapannya nanti kalau kamu lahir nanti ibu sekolahkan, nanti kalau sudah sekolah kamu pintar, nanti cari duit ya buat ibu. Nah, ini sudah salah niatan. Coba bagaimana harapan dari Sayyidah Hannah? Beliau berharap, ya Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Aku nadarkan kandunganku ini ya Allah nanti kalau lahir menjadi khadimmu ya Allah. Harapannya beliau nanti anak ini, anaknya Hannah, kalau lahir adalah seorang laki-laki yang kelak menjadi khadimnya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis di Palestina itu ada namanya khadim, orang yang berkhidmat kepada Baitul Maqdis. Itu mulia sekali. Itu harapannya beliau, anakku ini nanti kalau lahir laki-laki akan menjadi khadimnya Baitul Maqdis. Ternyata pas lahir apa yang terjadi? Lahir adalah seorang perempuan, kan, Sayyidah Maryam bintu Hannah. Ternyata perempuan. Apa kata beliau? Wa Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru kal unsa. Ya Allah, aku lahir ternyata perempuan. Aku berharap anakku ini laki-laki ya Allah. Nanti bisa menjadi khadim Baitul Maqdis. Kenapa? Bukan protes. Tapi ternyata lahirnya adalah seorang perempuan, yaitu Sayyidah Maryam. Tapi subhanallah Allah tetap mengabulkan harapannya dari Sayyidah Hannah tadi. Walaupun beliau punya anak perempuan Sayyidah Maryam, tapi ternyata nanti dari Sayyidah Maryam akan keluar siapa? Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa yang kelak akan menjadi juru selamatnya umat manusia. Nanti kita sudah baca kisahnya Dajjal nanti kan di akhir zaman. Dajjal akan turun, akan datang membuat fitnah kepada semua umat manusia. Siapa yang akan menjadi juru selamatnya? Nabi Allah Isa alaihissalam yang akan membunuh Dajjal tadi. Nabi Allah Isa putra dari Sayyidah Maryam. Maryam putri dari Sayyidah Hannah tadi. Jadi Sayyidah Hannah punya harapan semoga anaknya adalah anak yang menjadi khodim. Ternyata perempuan nggak bisa jadi khodim. Tapi ternyata dari Sayyidah Maryam keluar seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Maksudnya apa? Jadi artinya seorang ibu, seorang ayah, ketika seorang ibu ketika hamil, ketika mengandung janin, atau seorang ayah ketika istrinya sedang mengandung, coba taruh harapan yang besar kepada Allah Ta'ala. Harus ada doanya. Tadi Sayyidah Hannah belum berharap semoga anaknya menjadi khodim. Ternyata kan nggak turun langsung ke anak, tapi turun ke cucunya, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi makanya yang sedang hamil, coba taruh harapan. Saya pengen nanti anak saya nanti kalau selamat, insya Allah lahirnya selamat, entah laki entah perempuan, harus jadi pejuangnya Rasulullah SAW. Kalaupun ternyata nanti harapan tersebut nggak turun kepada anaknya langsung, mungkin Allah berikan untuk cucunya. Kalau ini cucunya terus begitu, pasti akan ada yang jadi. Asalkan orang tua harus berharap dulu. Tapi kalau orang tua nggak pernah berharap, ya nggak akan jadi anak keturunannya. Paling nggak adalah nanti entah anak kita ataupun anak cucu kita harus ada yang jadi pejuang Rasulullah SAW. Ada yang jadi ulama, ada yang jadi orang yang hebat lah, orang yang faat. Jadi syaratnya orang untuk jadi orang alim, orang hebat juga harus punya ayah hebat juga. Ya, Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali adalah seorang hebat, terkenal Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Beliau punya orang tua, biasa orang tuanya. Orang tua Imam Ghazali bukan seperti halnya Imam Subki. Kalau Imam Subki itu ayah anak itu orang hebat semuanya. Taqiyuddin dan juga Tajuddin As-Subki. Dua-duanya itu Subki adalah orang hebat. Imam Romlinya hebat, akhirnya orang hebat. Ini orang hebat. Jadi anak bapak jadi orang alim semuanya. Imam Ghazali enggak. Beliau punya orang tua biasa. Apa pekerjaannya? Ghazal, maka namanya Imam Ghazali. Jadi nisbat kepada profesi ayahnya, yaitu sebagai tukang tenun kain. Namanya Ghazal. Tapi ayahanda beliau Imam Ghazali luar biasa. Setiap kali ayahandanya itu hadir ke majelis orang alim atau lewat di depannya orang alim, beliau naruh harapan kepada Allah. Ya Allah, jadikan putra saya seperti orang alim itu ya Allah. Ya Allah, jadikan anak saya jadi orang itu. Allah kabul doanya orang tuanya. Dua-duanya anak jadi orang hebat. Satu namanya Muhammad, satunya Ahmad. Karena Imam Ghazali punya saudara namanya Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Kalau Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dua-duanya orang hebat. Berkat doa atau harapan orang tuanya.
Jadi orang tua harus punya harapan, jangan minder. Saya mah cuma mohon maaf orang petani, saya hanya orang biasa, saya bukan orang alim gitu lah. Yang penting kamu sekolah, nah nggak boleh begitu. Walaupun jadi justru sebaliknya, bapak ini nggak pernah mondok, bapak ini hanya petani, nak kamu harus jadi orang hebat gitu. Harus ada harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun nggak jatuh kepada anak kita, nanti harapan kepada anak cucu kita dan seterusnya ke bawah gitu ya. Baik, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya, jadi kesimpulannya adalah tadi pertama tentang masalah menjaga hati. Jadi jangan sampai bulan Ramadan, mumpung masih hari yang ketujuh, ayo kita jaga hati kita, jangan sampai kemasukan nama prasangka buruk kepada saudara kita. Kalau kita baca berita, dengar kabar tentang saudara kita yang nggak enak, yang nggak benar, sudah buang. Jangan sampai kita diadu domba atau dirusak hati kita gara-gara kabar buruk tentang saudara kita. Karena kalau sudah hati ini kotor, lihat puasa kita percuma, akan kita tajassus, cari-cari aibnya orang ataupun naudzubillah lebih-lebih sampai membicarakan atau menggunjing kejelekan beliau. Kemudian tadi nasihat buat yang sedang punya hajat, yaitu Ibu Eli beserta keluarga, taruh harapan besar kepada Allah, semoga anak antum menjadi anak yang manfaat, diberikan keberkahan, menjadi pejuang dakwahnya Rasulullah SAW. Walaupun orang tuanya orang tua biasa, kita semua biasa orang awam, tapi kalau kita punya harapan akan Allah kasih. Jadi seperti kisahnya Sayyidah Hannah. Sayyidah Hannah ternyata punya cucu seorang hebat, Nabi Allah Isa alaihissalam. Semoga Allah berikan kepada kita keberkahan di bulan Ramadan ini. Allah mudahkan dalam ibadah kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Allah terima amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, dan semua amal yang kita lakukan berupa amal kebaikan di bulan suci ini. Allah lipat gandakan pahalanya. Semoga Allah jaga hati kita, Allah hilangkan kebencian, prasangka buruk kepada orang lain, dan semoga Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa menghidupkan malam bersuci Ramadan. Dan mudah-mudahan yang sedang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, Allah jaga kandungannya, Allah berikan kemudahan sampai nanti waktunya persalinan, ma'asihati wal afiyah wassalamah. Allah jadikan putranya atau kelak menjadi putra putri yang soleh atau soleha, menjadi orang yang bermanfaat, diberikan keberkahan, pejuang dakwahnya Rasulullah SAW. Dan semoga kita semua hadir di sini Allah berikan keberkahan, diberikan panjang umur, sehat walafiat, husnul khatimah, ma'lutfi wal afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon doa salahu wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah,
الجنة ونعوذ بك من النار Di luar udah أشهد ada أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم